Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan kuliah virtual ya, tapi ini edisi rekaman. Dan hari ini topik yang akan kita bahas adalah tentang relung ekologi atau ecological niche. Nah, di sini kita akan belajar apa itu niche, apa bedanya dengan habitat. Ya, perbedaannya yang mendasar itu apa? Karena antara habitat dan niche itu punya hubungan, tapi hubungan yang dekat tapi berbeda ya secara substansi. Oke, kita bahas dulu tentang habitat. Teman-teman, habitat itu sendiri ya. Bentar, saya ubah dulu. Habitat itu sendiri pengertiannya saya kira ini sudah umum ya, istilah yang sudah umum teman-teman kenal, pelajari sebelumnya. Nah, dan definisi yang paling sederhana, habitat itu adalah jenis lingkungan, ya, satu lingkungan di mana suatu populasi atau spesies hidup secara teratur. Atau sederhananya adalah tempat di mana organisme itu tinggal, itu adalah habitat ya. Misalnya ikan tinggal di mana, misalnya ikan hiu tinggalnya di mana, di laut gitu ya. Kemudian apalagi beruang tinggal di mana gitu ya, beruang madu maksudnya tinggal di hutan. Beda dengan burung kutub ya tinggalnya di kutub ya. Oke, pengertian lain tentang habitat juga ruang yang ditempati makhluk serta lingkungannya. Itu ini melingkupi faktor abiotik dan biotik. Nah, contoh dari habitat itu sendiri yang di sini kita contoh di di slide itu ada vegetasi. Vegetasi itu sendiri sekali lagi mungkin saya pernah menjelaskan di kelas ini atau di kelas lain saya lupa. Vegetasi adalah masyarakat kumpulan berbagai jenis tumbuhan ya. Tumbuhan itu dia tumbuh secara liar ya. Kalau tanaman itu tanaman ya jenis tumbuhan yang ditanam ya. Kalau vegetasi itu sendiri adalah lebih ke masyarakat tumbuhan. Jadi habitat tumbuhan itu ada di hutan, padang rumput kan, ada hutan padang rumput, ada hutan konifer ya, hutan Amazonia sponderum. Ini maksudnya hutan konifer ya. Hutan konifer, sorry. Ada savana, begitu ya. Nah itu habitat hutan, savana, hutan tropis itu habitat. Nah ukuran habitat itu bervariasi menurut spesies ya. Ada yang besar ya, ada yang sedang, ada yang kecil. Itu berdasarkan spesies yang memilikinya, gitu ya. Batasannya apa? Adalah aktivitas normal organisme. Ya. Di batasan dari ukuran habitat itu adalah aktivitas normal organisme. Habitat itu sendiri, jadi di dalam habitat itu sendiri itu juga terbagi menjadi bagian-bagian kecil ya, yang dihuni oleh suatu organisme, dan itu disebut sebagai mikrohabitat ya, mikrohabitat. Jadi mikrohabitat ini adalah satu tempat yang dihuni oleh organisme di dalam habitat. Misalnya ini di kanopi hutan gitu ya. Ada di hutan itu, di mikrohabitat di suatu hutan ada yang disebut kanopi. Kanopi hutan itu adalah daerah atas, wilayah atas ya, satu tumbuhan yang Anda tahu kanopi itu kan kayak payung dan bentuk dari pohon sendiri itu kan kayak payung kalau kita lihat dari atasnya. Di wilayah kanopi hutan ini kan wilayahnya daun cabang. Nah di sini kan
mikrohabitat untuk tidak semua hewan itu hidup di sini ya. Ada misalnya kalau jenis apakah ada mamalia di sini, misalnya kelompok monyet gitu ya, atau burung ya, burung tertentu yang menghuni hutan. Kemudian lapisan semak, daun, cabang, batang ya. Ini lapisan di bawah kanopi. Kanopi itu paling atas. Di sini juga dihuni oleh hewan yang berbeda. Kemudian lapisan herba ini lebih bawah lagi. Ada daun. Nah, ini biasanya lapisan herba ini itu terdiri dari ini, daun, batang, lumut, dan pakuan. Kemudian ada lagi seresah ya. Ini adalah yang di lantai hutan atau di bawah tanah ya, tanah hutan. Daun mati, batang buah mati. Kemudian tanah sendiri, di tanah sendiri ada lapisan topsoil atau lapisan tanah dan lapisan subsoil atau lapisan bawah. Nah, masing-masing ini disebut mikrohabitat. Semuanya memiliki iklim mikro, iklimnya masing-masing atau mikroklimatik ya. Tentu temperatur di kanopi itu akan berbeda di lapisan semak maupun lapisan herba sampai tanah. Hewan yang menghuninya juga akan berbeda, gitu ya. Jadi itulah semuanya, tapi mikrohabitat, tapi semuanya ini ada di habitat yang sama. Kalau ada kanopi lapisan semak, berarti ini ada di habitat hutan hujan tropis ya, karena ada herba, ada herbanya, ada paku-pakuan. Nah, paku-pakuan ini adalah spesies spesifik yang ada di hutan hujan tropis. Kemudian contoh lain tentang mikrohabitat misalnya di sungai. Di sungai itu sendiri kan macam-macam ya. Di sepanjang bantaran sungai itu bukan hanya dihuni atau menjadi habitat dari satu spesies, tapi dihuni oleh beberapa spesies. Artinya sungai itu menjadi habitat berbagai macam spesies. Nah, masing-masing spesies itu sendiri punya lokasi di mana dia ditemukan. Atau kesenangan ya. Nah, misalnya di sini ikan rainbow trout ini adalah contoh di sungai daerah Amerika ya. Rainbow trout ini adalah ikan salmon, jenis ikan salmon, dan ini invasive spesies, artinya dia predator ya. Introduce juga kalau di Indonesia sudah ada termasuk ikan predator, membahayakan ya bagi spesies lokal. Ini dia sukanya di wilayah sungai yang alirannya itu deras ya, karena ikan ini sangat senang sekali, sangat suka atau senang dengan oksigen yang sangat banyak ya. Jadi dia tidak akan ditemukan di perairan yang berbeda dengan spesies ikan lain menghuni sungai yang sama, misalnya spesies ikan putih ya. Di gunung dia lebih akan kita temukan di perairan yang kurang oksigen ya. Karena ciri khasnya adalah contoh untuk mendeteksinya adalah jadi ciri bahwa aliran air itu kurang oksigen adalah di perairan yang airnya lambat. Dan makanannya itu berbagai macam serangga. Nah, kalau ini adalah serangga khas ya, kalau dari itu. Tapi dua ikan ini itu hidup di habitat yang sama. Dengan catatan, tapi mereka mempunyai mikrohabitat yang berbeda. Gitu ya. Sekarang kita lalu. Jadi kalau habitat itu kita definisikan ya tempat di mana organisme itu tinggal, melingkupi faktor abiotik. Nah, habitat itu sendiri dibagi lagi ya menjadi lapisan-lapisan atau zona yang disebut mikrohabitat. Dan ini dihuni oleh spesies yang berbeda. Nah, ada definisi lagi yang lebih sempit dari mikrohabitat, meskipun nanti ada hubungannya. Karakteristik niche itu salah satunya dengan mikrohabitat. Sekarang kita masih ke relung. Apa itu relung? Atau niche?
Niche sendiri, bahasa Indonesia relung, ini definisi paling mudahnya adalah peranan spesies atau populasi dalam komunitasnya. Peranan spesies di alam juga bisa dikatakan seperti itu. Jadi dan lebih luas lagi adalah kumpulan kondisi lingkungan yang memungkinkan anggota spesies bertahan hidup dan bereproduksi. Ini penting ya, bertahan hidup, survive, dan bereproduksi. Dimensi relung akan bervariasi di antara anggota spesies. Ya, bervariasi artinya ya berbeda-beda, tidak mungkin sama, karena ini yang akhirnya menentukan biodiversitas, ya, biodiversitas flora fauna di ekosistem. Jadi kalau tadi habitat itu atau mikrohabitat lebih kepada tempat ya. Kalau relung bukan hanya tempat, tapi bukan hanya tapi lebih dari tempat, faktor lain ya, karena ini kumpulan kondisi lingkungan, jadi dia bisa melingkupi atau meliputi aspek atau faktor makanan, cara faktor abiatik, kelembaban, temperatur, terus cara kawin, jadi cara mendapat makanan, ya, tempat di mana dia tinggal. Ya, namanya peranan berarti lebih dari sekedar hunian ya. Oke. Nah ini oke. Nah ini seringnya terjadi miskonsepsi ya, bahwa sering disalahpahami bahwa definisi niche itu adalah sort of place in which an organism lives. Kalau definisi ini lebih tepatnya ke habitat, jadi sort of place in which an organism lives. Nah, seperti contohnya woodland are the niche of woodpecker. Woodland jadi tempat, land itu kan pulau ya, wood itu kayu ya, woodland are the niche of woodpecker. Woodpecker itu sejenis burung yang sering matok-matok sarangnya, dia mencari serangga di dalam kayu, pohon-pohon ya, dia dengan mematok-matokkan paruhnya untuk mendapatkan serangga ya. Padahal secara jelas nah kalau seperti ini, kalau woodland itu kan luas ya. Nah kalau definisi seperti ini adalah sama seperti kita mengatakan where an organism lives, ya, di mana suatu organisme itu tinggal. Nah ini lebih mengarah kepada habitat. Kita tinggalnya di mana, gitu ya. Kalau niche lebih luas dari itu. Nah pengertian ya tadi ini untuk selain ini. Relung ekologi sendiri, menurut tempat spesies tinggal dalam komunitas. Nah ini berbeda ya. Kalau relung karena dia definisinya sebagai peran dan ruang, maka menurut Elton, relung itu adalah tempat spesies tinggal dalam komunitas, bukan tempat di mana organisme itu tinggal, tapi tempat spesies tinggal dalam sebuah komunitas besarnya. Ya. Komunitas sendiri itu kan kumpulan dari beberapa populasi yang berbeda ya, hidup bareng di suatu area. Ya. Nanti kita akan bahas lebih detail tentang komunitas. Nah,
relung ekologi menurut Sukarsono itu disebutkan bahwa sebagai status fungsional spesies tersebut ya dalam habitat yang ditempatinya, ya, dalam habitat yang ditempatinya, ya, hubungan. Nah, status fungsional ini itu berhubungan dengan adaptasi fisiologi, struktural, dan pola perilaku. Jadi, menurut Sukarsono, niche itu sebagai status fungsinya dalam fungsi spesies itu dalam komunitas itu apa? Ya, bukan tempat tinggal, bukan dalam satu wilayah, tapi tempat spesies tinggal dalam komunitas. Niche atau peranan atau fungsi suatu makhluk hidup atau spesies ini dalam suatu komunitas biotik, ya komunitas itu pasti biotik yang ditentukan oleh penyebaran geografi dan ekonomi serta rangkaian adaptasinya terhadap lingkungan yang membedakannya dan memisahkannya dari spesies lain. Jadi spesifik, ya tidak ada makhluk organisme yang ada itu memiliki peran yang sama, tapi kulitnya sama ya. Relung atau niche suatu spesies merupakan peran fungsional, itu berarti sama seperti Sukarsono ya. Ini ya tadi, status fungsional. Alton sendiri ternyata di tahun yang sama ya, selain mengumpulkan bahwa tempat spesies tinggal dalam komunitas, Alton juga sependapat dengan Sukarsono bahwa relung atau niche adalah peran fungsional spesies dalam komunitas. Nah, karena atributnya adalah sebagai peran fungsional, maka sangat berkaitan dengan tingkatan tropik. Tingkatan tropik sendiri teman-teman kenal ada produsen, ya, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2. Atau ada yang sebagai herbivore, carnivore. Nah, menurut Hutchinson, konsep modern niche, ya, sekarang kita menuju konsep modern niche. Hutchinson tahun 50, niche adalah to address the way in which talent and requirement interact to define the condition and needed by individual in order to practice is well outlined. Jadi cara ya, to address the way, ya, sebuah address itu alamat atau atribut-atribut ya tentang toleransi, faktor-faktor toleransi ya, dan requirement itu permintaan atau kebutuhan akan kondisi ya, kondisi kemarin sudah dijelaskan, kondisi adalah faktor abiotik ya, yang tidak dikonsumsi tapi mempengaruhi ya. Dan resources ya yang dibutuhkan oleh spesies sehingga spesies tersebut bisa melangsungkan kehidupan. Nah, misalnya ini faktor kondisi dan temperatur, dia akan membatasi pertumbuhan dan perkembangbiakan organisme. Nah, tetapi temperatur ini kan tingkatan toleransinya itu berbeda untuk setiap organisme ya. Nah, different range of temperature untuk setiap organisme. Nah, this range, range ini yang berbeda antar organisme itu disebut, ini hanya salah satu ya, one dimension of organism, ecological niche. Nah, pada kenyataannya niche itu multidimensional. Jadi bukan hanya faktor temperatur, tapi banyak faktor, misalnya kelembaban makanan, kemudian pH misalnya ya, kemudian bahkan waktu makan begitu ya, cara, kemudian tempat bertengger, terus cara kawin gitu ya, itu salah satunya.
Niche might be described in terms of space utilization. Jadi niche dapat dideskripsikan sebagai space utilization, ya, ruang yang digunakan, kemudian makanan yang dikonsumsi, food consumption, ya, temperatur, range temperatur yang bisa ditolerir, kemudian appropriate condition for nesting, ini kondisi yang sesuai untuk kawin, kemudian kebutuhan akan kelembaban yang dibutuhkan, dan faktor yang lainnya. Ini yang disebut space utilization, food consumption, temperature range, appropriate condition for netting, requirement for moisturizer, dan sebagainya. Itu disebut multidimensional tadi. Jadi niche itu multidimensional, bukan hanya dibentuk oleh satu faktor, tapi oleh beberapa faktor. Sehingga organisme tersebut atau suatu organisme dalam komunitas itu bisa survive dan reproduksi. Contoh ini yang misalnya ya, karena tadi menurut Erickson gitu ya, bahwa niche itu hubungannya dengan status fungsional. Status fungsional di suatu organisme itu salah satunya adalah herbivore. Herbivore itu sendiri ternyata macam-macam ya. Ada dia yang perannya sebagai grazer, browser, ya, bug eater, fruit eater. Grazer itu ya, pemamah biak. Grazer, pemanen. Pemamah biak, pemakan rumput itu. Grazer. Browser itu, saya lupa, browser itu dia kalau diartikan saudara-saudaranya kan dia sukanya, kalau browser itu lebih ke apa namanya, pengeruk ya, mungkin dia masuk herbivore, tapi kalau grazer itu dia makan tumbuhan yang masih hidup ya, kayak makan daun gitu ya, makan batang. Nah, browser itu bukan, yang dimakan tuh bukan tumbuh daun atau batang setan, tapi mungkin karena browser itu identik dengan menggali, jadi mungkin ya komponen-komponen yang ada di tanah. Kemudian bug eater itu ya pemakan bug eater. Nanti dicari ya, bug eater itu kayak serpuk gitu ya, serpuk kayu gitu. Fruit eater pemakan buah, itu juga masuk herbivore. Seed eater pemakan biji juga termasuk herbivore. Kemudian status fungsional lain yang hubungi dengan misalnya carnivore ini juga macam-macam. Ada hewan makan large mammal, ya, ada small mammal, bird, insect, kan beda carnivore. Ada hewan yang kayak tadi woodpecker, dia makan insect tapi masuk carnivore. Kemudian ada singa, dia masuk large mammal seperti makan zebra, large mammal. Ya, semuanya disebut carnivore. Ya, meskipun jenis makanannya yang sama, tapi mungkin metode dan lokasi berbeda dan menangkap mangsa berbeda untuk spesies ya. Nah, ini gambar ini adalah salah satu juga ini sih namanya burung rabbler ya, yang ada di Amerika. Niche Rhizomosa some North American rabbler. Ini di hutan konifer, hutan yang memiliki daun seperti jeruk. Nah, ini spesiesnya similar ya, tapi beda spesies. Jadi, tapi jenisnya sama. Nah, masing-masing, misalnya yang kopo ini dia menghuni daerah pucuk atau ini yang disebut kanopi itu ini pucuk. Kemudian yang black palmian bablat dia di bawahnya, lebih panjang ke bawah. Kemudian black tree dia lebih masuk ke dalam,
tapi di bawahnya kopo. Kemudian bright street warbler, dia berdampingan dengan black thread, tapi lebih panjang ke bawah. Nah, yang niche-nya luas itu punya yang terakhir ini tidak jelas ya. Ini dari masuk ke dalam sampai ke bawah. Nah ini salah satu niche juga. Nah, untuk ini ya. Nah, ini di habitat yang sama, di satu pohon, tapi dia menghuni daerah yang berbeda, mikrohabitat yang berbeda. Ya. Makanannya sama. Nah, kita cek ya makanannya sama atau tidak. Sebentar. Saya punya ini. Ini ya. Apakah makanannya sama warbler itu tadi? Nah, ini ya. Ini konsepnya juga. Nah, ini dia gambarnya sama, tapi spesiesnya sama, kopling. Kemudian, nah, ini namanya spesies Dendroica. Jadi jenisnya sama, Dendroica warbler. Ini ditemukan di some trees, tumbuhan sama di wilayah hutan konifer ya, di hutan temperate. Ini makanannya sama, yaitu Lepidopteran, jadi larva serangga ya. Lepidopteran itu sejenis serangga. Nah, ini didapatkan dari permukaan tanaman tadi. Nah, masing-masing spesies tadi, ada berapa spesies tadi? Itu each species menyukai atau different part of the tree, and each tend to move about the tree different ways. Jadi masing-masing spesies tadi memiliki kesenangan yang berbeda pada bagian-bagian tertentu. Ya, ada yang di permukaan atas agak bawah, ada yang masuk ke dalam, ya, ada yang masuk ke dalam lebih ke bawah, ada yang masuk ada yang dari tengah ke dalam dan ke bawah, gitu ya. Jadi, nah dari contoh ini, niche itu sendiri bukan hanya titik poinnya ya, faktornya adalah bukan hanya pada tipe food resources atau jenis sumber makanan, tapi karena kenyataannya 5 spesies itu makanannya sama, yaitu larva Lepidopteran. Ya. Tetapi nih, di mana dan bagaimana the food resource harvest, tapi di mana dan bagaimana larva Lepidopteran tersebut itu dipanen oleh berapa ini? Nah, 2, 3, 4, kelima spesies ini diperoleh. Jadi niche itu sendiri ternyata bukan hanya tipe jenis makanan yang berbeda, tapi bagaimana dan di mana makanan itu diperoleh juga masuk ke dalam faktor niche. Nah, untuk gambaran ini disebut, fenomena ini disebut partitioning nutrition, kalau salah ya, nanti kita lihat. Nah, nih ya, spesies berbeda according to mikrohabitat. Nah, mikrohabitat tadi yang ini. Jadi wilayah atau zona kecil dari habitat. Nah, ini kalau di kasus warbler itu foraging behavior, perilaku makan. Perilaku memanen ya.
akan termasuk memanennya. Nah, ini yang menyebabkan meskipun mereka makan yang sama tapi masing-masing bisa koexisten, koeksis itu bisa survive ya, bisa hidup bareng tanpa kemudian berkelahi. Saya di sini saya tidak, karena mereka sudah tahu tempatnya masing-masing. Makanannya sama, tapi memanennya di daerah yang berbeda dan dengan cara yang berbeda. Oke. Oke, ada juga kasus misalnya relung ekologinya sama untuk dua spesies, tapi dia berbeda wilayah. Nah, dengan yang sama pada wilayah yang geografi dan komunitas yang berbeda. Nah, kalau ini disebut niche counterpart. Ya. Nah, spesies yang menempatinya disebut ecological equivalent. Ini misalnya kanguru dengan kelompok herbivor yang ada di wilayah oriental, dari Asia atau Ethiopia. Dia mungkin jenis makanannya sama gitu ya, rumput gitu ya. Cara makannya juga sama dan jurnal juga begitu ya, tapi berbeda berbeda spesies dan di wilayah yang berbeda, itu namanya niche counterpart. Nah, ini artinya dari Webler tadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa tidak ada dua spesies yang hidup dalam komunitas yang sama dapat memiliki relung yang sama. Jadi tidak ada dua spesies yang memiliki relung yang sama. Nah, suatu hubungan kompetisi di antara spesies adalah penting dalam mempengaruhi cara spesies menjalani kehidupan mereka, sehingga kompetitor tidak dapat dipisahkan. Jadi kompetisi itu akhirnya adalah ya suatu keniscayaan, suatu keharusan, sehingga suatu organisme bisa menempati atau memiliki relungnya sendiri, ya, dan dapat hidup eksis dengan spesies yang lain. Nah, untuk jelasnya ini adalah berbagai aspek yang bisa kita gali untuk membedakan antara habitat dan relung. Oke, habitat itu sendiri kalau dari pengertian misalnya, habitat is an area where a species live and interact with the other. Ini jelas ya. Nah, niche is an ideology, ini ideologi ya. How an organism live and survive in the provide environmental condition. Jadi lebih spesifik ya, bagaimana organisme itu dapat tinggal di hutan tersebut dan survive, reproduksi di hutan tersebut. Bagaimana satu ikan spesies A bisa tinggal dan survive di sungai A, sungai misalnya sungai di daerah Amazon, gitu kan? Ada banyak organisme yang hidup di hutan atau di hutan Amazon. Habitat konsep habitat itu terdiri dari berbagai macam niche. Jadi habitat itu terdiri dari berbagai macam niche, karena di situ hidup berbagai macam spesies. Jadi otomatis terdiri dari berbagai macam niche. Nah, niche itu tidak mengandung subset komponen. Doesn't contain sub komponen, tidak hanya terdiri dari satu komponen. Yang tadi dijelaskan bahwa niche adalah multidimensional, bukan hanya food consumption, tapi lebih dari itu, temperature range ya, requirement condition gitu. Kemudian ini yang ketiga, it includes apa yang termasuk dalam habitat effect of temperature, rainfall, and other abiotic factors.
Kemudian colonies flow of ini aliran energi from organism to other food ecosystem. Kemudian example ini contoh dari habitat district ocean, samudra, hutan, river, mountain. Contoh habitat kalau contoh ini adalah it's part of habitat only. Where shelter for living beings can be furnished. Jadi shelter dalam habitat. Habitat mensupport siapa? Habitat support numerous species at a time. Needs support a single species. Jadi needs itu hanya spesifik untuk satu spesies at a time. What is it? Superset. Superset itu ya berarti luas ya. Subset. Ya, ini sebagian khusus. Natur. Alam. Habitat is physical place. Tentang fisik ya. This is an activity performed by organism. Makanya disebut peran organisme dalam komunitas. Habitat is not specific space, is not specific. Specificity kalau kita lihat ditinjau dari spesifisitinya, habitat itu bukan untuk spesies tertentu karena dihuni oleh beberapa spesies. Niche itu it's specific for species, for one species. Dia semoga jelas. Kemudian parameter niche ini jelas ya tadi karena multidimensional. Parameter niche itu terdiri dari temperatur, kelembaban ya dibentuk oleh temperatur, temperatur yang berapa, kelembaban yang bisa ditolerir oleh organisme itu berapa persen, jenis makanannya apa, bahkan kalau jenis makanannya sama pun where and how the food harvested juga itu masuk ke parameter niche. Kemudian bagian tumbuhan yang dimakan, ada yang makan buah, ada yang makan pucuk, ada yang makan bijinya. Nah, itu beda ya. Jadi ada yang makan buah dagingnya, ada yang makan bijinya, ada yang hanya makan daunnya. Oke. Tinggi tajuk yang disukai ini masuk ke tadi ya. Tajuk itu tinggi. Tajuk itu apa ya? Bagian dari tumbuhan. Tajuknya di mana, di atas, di kanopikah, apakah di lower layer yang lebih rendah? Waktu aktif, diurnal atau nokturnal. Kemudian dimensi fisik dan biotik tidak terbatas. Dimensinya ini masuk sih, temperatur dan kelembapan itu masuk dimensi ini ya. Nah ini untuk menambahkan, ini masuk parameter niche juga sih. Jadi ini tambahan. Jadi ini sama ya. Parameter niche yang karakteristik relung itu berarti dia relung itu berbicara tentang mikrohabitat ya, ruang yang ditempati. Kemudian spektrum makanan yang dimakan, persyaratan reproduksinya dengan dari temperatur atau kelembaban yang bisa ditolerir. Kemudian nutrisi berkaitan dengan sarang yang berkaitan dengan nutrisi juga. Kemudian musiman. Kan ada beberapa hewan ya yang aktif di musim dingin, di musim panas, kemudian di musim dingin dia berhibernasi gitu ya. Kan ada hewan yang tertentu. Kemudian persyaratan iklim, kelembaban, curah hujan, sinar matahari. Nah ini untuk contohnya. Lalu kelelawar, coklat Oregon atau Nudis nucifogus. Ruang reproduksinya dia ditemukan di pohon-pohon rapat dekat air. Nah, jadi kalau mau mencari kelelawar ini ya di sini daerah gua. Astrosimum aktif pada malam hari. Jadi jangan cari kelelawar ini ketika siang hari. Hibernasi selama bulan-bulan dingin. Nah ini ya, ini kaitannya dengan musiman tadi. Makanan dia makannya insektivor. Ya, jadi karnivor tapi insektivor. Lebih menyukai serangga pada fase kehidupan aquatik. Bahkan spesifiknya lebih serangganya
di fase akuatik. Ini masih bentuk apa ya, fase kan, kalau fase larva macam-macam. Kisaran hutan, nah ini wilayah hutan konifer temperat. Spesies kelelawar yang lain di luar coklat Oregon dapat memiliki relung yang sama tapi tidak akan pernah terpisah. Bisa dari makanannya, mungkin insektivor, tapi dia serangga dewasa juga bisa gitu. Bukan hanya di fase ibu lupa ya, fase serangga ya.